agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar proses 6 UTBK dengan sejarah. Nah, kakak mau share screen dulu ya. Nanti tolong dilihat sudah ada apa belum share screen-nya. Udah kelihatan belum teman-teman share screen kakak? Udah, Kak. Oke, thank you. Nah, kita mulai untuk nomor 1. Nah, nomor 1 tolong dibaca dulu nih, kurang lebih 30 detik. Gitu. Jawabannya apa? Dibaca soalnya plus jawabannya. Nah, udah ya? Udah kali ya? Jawabannya apa nih untuk soal nomor 1 nih, teman-teman? Bukan, Kak. Yes, betul sekali. Jawabannya adalah yang A. Kakak boleh jelasin sedikit ya. Jadi jawabannya betul yang A. Di dalam sejarah itu ada 3 unsur yang penting, teman-teman. Ada manusia, ada ruang, sama waktu. Nah, di dalam sejarah itu 3 konsep ini tuh yang paling penting. Kenapa sih manusia itu konsep yang penting? Karena teman-teman tahu sendiri ya, manusia itu kan pelaku sejarah. Dan manusia itu adalah objek dari sejarah. Yang dipelajari dari sejarah itu adalah pelakunya plus pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh manusia. Jadi kenapa konsep manusia itu sangat penting di dalam sejarah? Karena manusia adalah pelakunya dan manusia adalah objek dari sejarahnya. Dan yang kedua, konsep yang paling penting adalah konsep waktu. Di dalam konsep waktu itu akan selalu manusia itu akan selalu diiringi oleh waktu dan sejarah itu akan selalu diiringi oleh waktu. Nah, waktu itu mempunyai 4 dari apa sih yang kita sebut dengan garisnya. Yang pertama adalah perkembangan manusia. Jadi waktu itu mempunyai sesuatu hal yang menjadi konsepnya. Yang pertama adalah perkembangan manusia. Perkembangan manusia, teman-teman tahu sendiri, manusia itu akan selalu bergerak dari yang sederhana kepada yang kompleks. Nah, kenapa sederhana? Ya, ambil aja contoh kayak Paleolitikum. Paleolitikum itu kan sederhana ya. Manusianya masih menggunakan batu kasar, belum diasah. Dan kemudian pasti akan menuju ke yang kompleks, ke misalnya kebudayaan logam. Itu kan kompleks, di mana manusia bisa mengolah kebudayaan hasil-hasil dari logam. Nah, itu perkembangan manusia. Dan kemudian adanya kesenambungan. Apa sih kesenambungan di sini? Adalah ketika masa kini ini melakukan adopsi dari lembaga-lembaga lama. Contoh misalnya, Belanda pada saat itu meniru raja-raja tradisional dalam hal feodalistiknya. Jadi pada zaman dahulu kan pada zaman dulu kan raja-raja tradisional itu kan menarik upeti dari masyarakatnya. Nah, sama seperti ketika Indonesia dikuasai oleh Belanda, Belanda meniru raja-raja tradisional untuk menarik upeti dari masyarakat Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya ada mengulang, bahwa sejarah itu mengulang. Mengulang apanya nih? Karena kan teman-teman tahu sendiri ya, waktu itu kan teman-teman pernah belajar sejarah itu unik. Unik itu hanya terjadi sekali dan peristiwa sejarah itu akan abadi. Lalu apa dong yang berulang? Yang berulang bukan peristiwanya, tapi yang berulang adalah polanya atau gejalanya. Gitu. Karena misalnya kalau pelakunya pasti beda, tahunnya aja pasti beda, dan peristiwa juga pasti akan berbeda. Yang sama adalah gejalanya atau polanya. Contoh misalnya, teman-teman tahu nggak pada masa habis gerakan 30 September atau G30S itu kan ada yang namanya gerakan mahasiswa menuntut Tritura, 3 tuntutan rakyat, bubarkan PKI, turunkan harga-harga, kemudian reshuffle kabinet Dwi Korah, yang menyebabkan pada saat itu dengan adanya gerakan 30S mahasiswa turun ke jalan kan. Waktu itu ada yang juga yang sempat meninggal, yaitu Arif Rahman Hakim. Nah, hal ini juga ternyata sama dong pada saat transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Ketika mahasiswa demo
kalau pada zaman Orde Lama itu menuntut teritorial, kalau zaman pada Orde Baru itu menuntut agenda reformasi, ya kan? Yang akhirnya menurunkan Soeharto dari tampuk kekuasaannya selama 32 tahun. Nah, ini adalah pola atau gejala yang sama, di mana pada saat itu mahasiswa demo menuntut pemerintahan lebih baik gitu. Dan hal ini telah terjadi perubahan gitu, dari pengulangan ini terjadi perubahan, kayak misalnya perubahan yang apa sih namanya, yang dipengaruhi oleh luar. Contoh lah kayak kita nih, perubahan yang kita alami sekarang adalah gara-gara corona kita jadinya belajar di rumah, ketemu orang harus pakai masker, terus kemudian ya ada perubahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan adanya perubahan dari luar. Nah, oleh karena itu dengan konsep waktu ini akan selalu ada kelangsungan waktu. Sehingga di dalam konsep waktu itu akan selalu ada dimensi ada jenis dimensi yang tiga dimensi, masuk ke akal, susah banget kan ngomongnya. Ada 3 dimensi yang akan selalu ada di dalam sejarah, yaitu konsep waktu masa kini, konsep waktu masa sekarang, dan konsep waktu masa depan. Kok ada 3 maksud ini, ada 3 waktu kesinambungan ini? Karena apa yang kita lakukan sekarang pada saat ini adalah karena masa lalu. Masa lalu kita menentukan masa kini kita, dan masa kini kita menentukan masa depan kita. Jadi dalam peristiwa sejarah, masa lalu itu akan selalu terbuka, akan selalu nggak akan tertutup. Jadi berbeda ya kalau misalnya udah sejarah lu udah ngapain sih dipikirin lagi. Jadi kalau sejarah itu masa lalu itu akan selalu terbuka. Karena apa yang kita lakukan sekarang adalah buah dari masa lalu, dan untuk masa depan apa yang kita lakukan hari ini. Gitu. Nah, kalau konsep ruang adalah jadi dalam konsep ruang itu sejarah itu kan pasti akan terjadi di suatu tempat atau suatu daerah. Nah, konsep ruang ini sejarah akan bisa menyempit atau meluas. Kayak gitu. Jadi kayak contoh kakak contohkan di sini, di contoh pertempuran 10 November. Itu kan peristiwanya terjadi di Surabaya kan. Nah, tapi ternyata juga kita pelajari di sejarah nasional dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Gitu. Karena posisinya sangat penting ya untuk kemerdekaan, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi yang tadinya sejarah daerah dipelajari di sejarah nasional kita. Itu yang sering teman-teman akan pelajari, bahwa sejarah itu punya 3 konsep penting, waktu, manusia, dan ruang. Gitu. Jadi dalam nomor 1 jawabannya betul, yang A. Ada kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Rasa untuk soal nomor 1 jelas. Untuk nomor 2, jawabannya apa nih teman-teman untuk soal nomor 2? Ada yang bisa jawab untuk soal nomor 2? Migrasi boleh. Ya, jadi kalau boleh kakak terangin, ini mau diterangin gak sama kakak? Karena di dalam asal-usul bangsa manusia Indonesia, kan katanya ada 4 teori ya, ada yang pernah dengar nggak? Bahwa asal-usul manusia Indonesia itu ada 4 teori. Teori apa aja tuh? Teori dari Yunan, 1. Kedua, dari Taiwan, seperti soalnya. Terus yang ketiga dari mana lagi? Nggak tahu, Kak. Dari Afrika, sama dari teori Nusantara. Ini boleh kakak jelasin 4 teori ini, atau langsung jawabannya nih yang teori Taiwan? Jelasin, Kak. Jelasin, oke kakak jelasin ya. Jadi berdasarkan sejarahnya, bahwa katanya ada 4 teori dari asal-usul manusia di Indonesia. Teori yang sering teman-teman dengar adalah teori Yunan. Teori Yunan ini dipercayai bahwa manusia Indonesia itu kan dari Cina bagian selatan ya, dari Yunan. Gitu. Nah, ini yang para profesor yang apa sih namanya percaya dengan teori ini, ada Kern, ada Hene Gelder, ada Muhammad Ali, dan adanya N.J. Krong. Nah, di dalam teori Yunan ini ada 2 faktor nih kenapa mereka itu percaya bahwa manusia Indonesia dari Yunan. Pertama, seperti di slide-nya teman-teman bisa baca, ada penemuan kapak tua yang ada di Asia Tengah itu ternyata sama loh, sama yang ada di Nusantara.
Jadi penemuan kapak tua ini ternyata ada di Indonesia, di Nusantara, plus ada di daerah Asia Tengah. Ini adalah teori dari Heine Gelder. Itu yang pertama. Faktor yang kedua adalah karena adanya bahasa yang sama antara bahasa yang ada di Nusantara dengan bahasa Champa di Kamboja. Jadi di dalam perjalanannya ya, mereka dari Yunan, kemudian ke bawah ke Sungai Mekong, ke Vietnam, Kamboja, kemudian sampailah ke Indonesia. Jadi katanya si Kern ini orang yang mempercayai bahwa ternyata bahasa Kamboja itu, bahasa Champa itu sama loh, sama yang ada di Indonesia. Jadi kemungkinannya mereka dari Yunan, kemudian Vietnam, kemudian ke bawah lagi Kamboja, kemudian baru sampailah ke Nusantara gitu. Ini dibuktikan dengan ternyata bahasa Indonesia sama bahasa Melayu sama bahasa Champa tuh sama, manis, orang-orang, pahit-pahit gitu kan, seperti yang ada di slide-nya. Gitu. Jadi ada dua faktor ya, penemuan kapak tua plus sama bahasa yang ada di Kamboja. Nah, katanya di dalam teori Yunan ini ada 3 gelombang kan? Ada 3 gelombang migrasi orang Yunan ke Indonesia. Yang pertama adalah orang Negrito. Orang Negrito itu yang mendiami daerah Saka ya, daerah Riau, dan kemudian sampai ke Papua. Nah, ini dengan ras namanya Papua melanosoid yang teman-teman kalau menemukan orang-orang Papua itu kan agak lumayan berbeda ya dengan kita orang Melayu pada umumnya, dengan kulitnya agak hitam, kemudian berbibir penuh dan agak keriting gitu kan. Terus ada juga istilahnya berbadan pendek ya, pokoknya kulitnya lebih gelap dibandingkan orang Melayu pada umumnya. Nah, orang-orang ini yang mendiami daerah Sakai dan daerah Papua dan sampai ke daerah Melanesia gitu. Nah, itu adalah gelombang pertama. Gelombang kedua adalah yang ras Melayu Mongoloid. Nah, yang merupakan dari rumpun bangsa Austronesia. Ini ada 2 gelombang. Gelombang yang pertama yang kita sebut dengan Proto Melayu. Nah, Proto Melayu ini atau Melayu tua ya, Proto Melayu ini menggunakan 2 jalur. Jalur pertama yaitu jalur barat dari Yunan ke Semenanjung Melayu sampai Sumatera nih, dia dari atas ya, berarti dari Yunan, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa sampai ke Nusa Tenggara. Nah, bangsa Proto Melayu ini membawa kebudayaan Neolitikum. Kalau yang dari jalur barat ini membawa kapak persegi. Nah, kalau jalur timur itu dari Yunan, kemudian Vietnam, kemudian ke bawah lagi Filipina, Sulawesi, baru nanti sampai ke Australia. Nah, jalur timur ini membawa sama kebudayaan Neolitikum juga, tapi kebudayaan kapak lonjong. Nah, bangsa Proto Melayu itu kayak Dayak, Toraja gitu kan. Nah, kemudian ras yang paling muda adalah Diutro Melayu atau Melayu muda. Kayak misalnya sukunya adalah Bugis, Jawa, Minangkabau. Nah, itu lebih muda. Nah, bangsa Melayu muda ini cuma pakai jalur barat aja. Yang jalur barat itu samalah kayak yang dari Proto Melayu. Jadi cuma Semenanjung Melayu, kemudian Pulau Sumatera, dan kemudian menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Nah, kebudayaan di Utara Melayu ini membawa kebudayaan logam atau kebudayaan dengan bercorak dongson ya, yang dari Vietnam itu, yang udah kita bahas di UTBK kemarin. Nah, kebudayaan kebudayaan Melayu muda ini membawa kebudayaan logam atau perunggu. Itu dengan nama budayanya atau hasil budayanya ada negara sama kapak corong. Nah, ini baru teori pertama ya. Nah, teori kedua ini adalah teori yang ada di soalnya, yaitu teori Taiwan. Nah, kalau tadi teori Yunan itu ada 2 faktor, penemuan kapak tua plus adanya bahasa. Nah, kalau yang teori Taiwan juga sama 2 faktor, yaitu dari bahasa, dari linguistik, dan dari genetika. Jadi, katanya teori of Taiwan yang didukung oleh Harry Truman Simanjuntak dari Indonesia ini mengatakan adanya pendekatan linguistik. Jadi, bahasa yang ada di Indonesia, di Nusantara ini ternyata rumpunnya sama loh, yaitu dengan rumpun Austronesia. Nah, rumpun Austronesia ini akar bahasanya itu adalah yang telah berkembang dari daerah Formosa atau Taiwan.
Jadi udah berkembang semenjak 6.000 tahun yang lalu loh. Gitu. Jadi akar bahasanya tuh yang berkembang di daerah Taiwan. Nah, berdasarkan teori dari Taiwan ini, mereka migrasi, mereka pindah lah ya sama kayak Yunan dari Taiwan kemudian ke Filipina, kemudian sampai ke wilayah Indonesia sampai ke daerah Oceania. Gitu. Nah, itu linguistik ya. Yang pertama adalah linguistik, bahwa dipercayai bahwa memang akar bahasanya dari rumpun Austronesia yang memang sudah mendiami di Taiwan kurang lebih sekitar 6.000 tahun yang lalu. Dan yang faktor yang kedua adalah karena genetika. Gitu. Dalam penelitian sampling genetikanya bahwa ras yang ada di Indonesia atau suku Austronesia yang ada di Indonesia ini campelnya lebih cocok dengan ada yang dengan cocoknya sama tuh yang di etnis Taiwan gitu. Sampelnya tuh lebih cocok di etnis Taiwan. Seperti yang kakak tulis di sini ada penelitian dari tahun 2018 ya, dari 3.700 orang Indonesia dari 30 etnis yang berbeda memang memiliki kecocokan dengan bangsa Austronesia yang pada saat itu dekat dengan etnis yang ada di Taiwan. Jadi kecocokan antara genetika antara orang Indonesia dengan orang Austronesia yang pada saat itu dekat sama dari Taiwan. Jadi dia punya dua faktor. Otomatis dari jawaban soal nomor 2 ini adalah genetika. Ya, karena pendekatan yang dilakukan oleh teori Taiwan adalah bahasa linguistik plus yang kedua adalah genetika dengan dibuktikan dengan bukti-bukti kromosom kromosom dengan sampel yang sama lah. Kalau untuk itu kromosomnya gimana Kak? Apa ada yang sama? Kakak juga kurang tahu ya. Tapi kan ini penelitian genetika. Gitu. Ya IPA lah kalau yang ini gitu ya. Nah, teori yang ketiga yang mungkin teman-teman agak kurang ngeh gitu ya. Ini adalah teori Afrika. Teori Afrika tuh kayak gimana sih teman-teman? Ada yang pernah dengar nggak? Baru dengar, Kak. Baru dengar ya. Nah, teori Afrika ini katanya manusia Indonesia dan manusia umumnya, manusia modern ini sebenarnya dari Afrika. Ini penelitinya adalah si Max Inman dari orang Amerika. Dia mengatakan sebenarnya sejatinya manusia modern sekarang ini itu adalah dari Afrika dan tidak ada penelitiannya dari dia bahwa membuktikan seperti yang teman-teman tahu ya. Kemudian jadilah kita ya kan si evolusi dari. Tapi kata si Max Iman ini nggak ada tuh bukti bahwa gen spesies manusia purba tuh ada di manusia modern gitu. Jadi istilahnya dia bilang manusia modernnya dari Afrika, dasarnya lagi-lagi dari ilmu genetika. Ada penelitian dari DNA mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Ini maksudnya gimana Kak? Jadi ada penelitian genetika kalau untuk istilahnya apa yang diteliti gen apa kakak juga kurang paham ya karena kan ini penelitian lebih ke ilmuwan genetikanya gitu. Nah dipercaya pada saat itu manusia modern itu dari Afrika kemudian mereka pergi lah dari seperti yang kakak udah tulis di sini dari lembah Sungai Nil di Mesir ya kan kalau Mesir kan Afrika ya kemudian ke Semenanjung Sinai lalu ke dari Selat Arab, kemudian ada juga yang mau melewati Laut Merah. Gitu. Mereka dari situ dari Semenanjung Arab mereka ke India, Asia Timur, Indonesia sampai ke Australia. Loh kok bisa? Kan ada laut, Kak. Nah, pada zaman itu ada zaman es terakhir ya, zaman es terakhir sehingga permukaan laut tuh nggak seperti sekarang dalam gitu. Tapi kalau zaman dulu waktu zaman es terakhir tuh masih dangkal lah. Jadi masih bisa dilewati oleh perahu sederhana. Tuh, jadi penelitiannya menyatakan bahwa seluruh manusia ini adalah manusia dari Afrika yang telah bermigrasi. Nah, kemudian teori yang terakhir, yang keempat adalah teori Nusantara yang dipercaya bahwa memang orang Indonesia tuh ya orang Indonesia sendiri, bukan dari mana-mana. Gitu. Ini dipercaya oleh Muhammad Yamin. Karena buktinya seperti yang kakak tulis di sini adalah katanya peradaban manusia Indonesia itu sebenarnya udah tinggi loh.
Dan tadi kita udah belajar ya bahwa adanya perkembangan manusia itu dari sederhana ke yang kompleks. Nah, nggak mungkin kan langsung ujuk-ujuk tinggi gitu. Jadi peradaban itu nggak mungkin langsung dicapai ujuk-ujuk tinggi. Kan udah ada megalitikum ya, pada saat itu ada apa sih namanya? Ada menhir, ada dolmen, ada sarkofagus gitu kan. Jadi udah bisa baca rasi bintang, udah bisa bikin wayang gitu kan sebagai tanda nenek moyang. Jadi istilahnya sudah berpikir dan sudah memiliki peradaban. Ketika sudah peradaban ini berarti kan dari sederhana kemudian baru kompleks kan. Gak mungkin langsung ujuk-ujuk langsung tinggi gitu. Nah ini merupakan apa sih namanya teori dari dia gitu. Teori selanjutnya dipercaya oleh si Muhammad Yamin bahwa udah ada loh fosil di Indonesia manusia purba kan, dibuktikan dengan adanya Homo sauliensis, Homo majakensis, gitu. Jadi katanya emang orang Indonesia dari orang Indonesia sendiri. Nah, terus kemudian dia bilang juga kemiripan antara bahasa Melayu dengan bahasa yang ada di Kamboja tuh sebenarnya cuma kebetulan aja gitu. Jadi istilahnya nggak ada tuh orang Indonesia dari Yunan kemudian melipir ke Sungai Mekong terus kemudian baru nyampe ke Nusantara. Itu cuma nggak ada, itu cuma kebetulan aja. Gitu. Terus bahasa yang berkembang di Nusantara sama bahasa yang berkembang di daerah Asia Tengah gitu di bahasa Austronesia itu beda gitu, beda banget. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah 4 teori asal-usul manusia Indonesia. Tapi yang paling banyak dipercaya yang teori Yunan kan. Gitu. Kakak lanjutkan. Jadi tadi jawabannya adalah yang genetika ya. Kakak lanjutkan untuk soal nomor ketiga. Untuk soal nomor ketiga adalah perhiasan dan tembikar adalah hasil dari kebudayaan mana nih? Neolitik enggak. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman bisa baca di sini udah kakak tuliskan di sini bahwa dari zaman Neolitikum tadi kan teman-teman sudah teman-teman pelajari ya bahwa kita tuh kedatangan dari Proto Melayu gitu. Jadi dia membawa istilahnya hasil-hasil budaya berupa kapak persegi, kapak lonjong gitu kan. Dia juga udah bisa berhasil membuat alat-alat dari tanah liat ya dengan ada landasannya gitu. Jadi misalnya dengan kedatangan Proto Melayu budayanya jadi lebih maju gitu. Nah, kalau Paleolitikum apa sih? Paleolitikum nih kakak tulis di sini untuk option yang B. Cuma buat nge-refresh aja, Paleolitikum itu hasil budayanya ada 2 kebudayaan ya, yaitu kebudayaan pertama yang lebih tua adalah kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ini didukung oleh manusianya adalah manusia Pithecanthropus erectus dengan hasil budayanya yang sering kita sebut adalah kapak genggam gitu, berbentuk bertangkai lah seperti kapak perimbas gitu ya, tapi nggak memiliki tangkai. Dan juga udah ada flakes yaitu alat serpih bilah untuk ngulutin binatang, untuk ngiris daging dan lain-lain. Nah, kebudayaan yang lebih muda adalah kebudayaan ngandong. Yang ini dari tulang ya. Nah, dari tulang, nah manusia pendukungnya pada saat itu adalah Homo sauliensis dan Homo wajakensis. Selain itu juga ada juga kebudayaan dari tulang kayak buat apa sih namanya buat menusuk ya. Kemudian juga ada alat-alat dari tanduk rusa gitu untuk mengorek umbi-umbian. Nah, kemudian ini kakak juga udah tulis di sini Mesolitikum buat teman-teman belajar ya. Mesolitikum ini adalah zaman batu Madia atau zaman batu tengah. Nah, ini ada kebudayaan pebble, yaitu yang sering teman-teman dengar adalah sampah dapur, ada pipisan juga, ada bone culture, yaitu alat-alat dari tulang. Ini yang sering terkenal ada Bryozoite, yaitu gua karang, dan juga ada Flakes culture. Gitu. Kalau megalitikum pasti teman-teman udah sering belajar ya, kayak ada dolmen, ada sarkofagus, ada ya lain-lain gitu, pundak berundak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 dibaca dulu, kemudian dijawab. Nah, udah dibaca pastinya ya, kurang lebih jawaban soal nomor 4 apa nih, teman-teman?
Papirus, Pak. Papirus ya, betul sekali. Karena di sini teman-teman juga udah bisa dibaca di slide-nya. Di sini kan penemuan penting pada peradaban Mesir yang sampai sekarang masih bermanfaat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Di sini kan menyebarkan ilmu pengetahuan kan sebelum ada internet kan pakai buku ya. Nah, buku itu adalah kumpulan dari kertas. Ini adalah cikal bakal dari kertas. Kertas itu pada masa peradaban Mesir kuno itu dipakai dari tanaman air yang nama biologisnya adalah Papyrus cipercus gitu. Jadi otomatis papirus ini adalah cikal bakal kertas yang kita pakai sampai sekarang. Kalau pitogram, apa sih pitogram teman-teman? Apa tuh pitogram? Apa tuh pitogram teman-teman untuk option yang bebek? Kayak semacam diagram gambar gitu, Pak. Yes, betul sekali. Jadi kayak kalau pitogram itu istilahnya makna, tapi dengan penampakan gambar ya. Jadi istilahnya kayak makna, penjelasan makna, penyampaian makna, tapi menggunakan gambar. Nah, contoh gambarnya itu sesuai dengan objek aslinya, sesuai dengan bentuk fisik asli yang kita lihat di lapangan. Itu pitogram. Nah, kalau kalender untuk option yang A, memang pada saat itu peradaban Mesir kuno memang udah canggih ya, udah pakai kalender 30 hari, 12 bulan gitu. Terus udah kenal sistem astronomi gitu. Udah canggih sih gitu. Tapi yang dunia pakai itu kalendernya kan pada kalender Romawi ya, kalender Masehi. Terus kalau option yang C itu hieroglif, itu juga sama ya, tulisan Mesir yang dari berupa gambar gitu. Jadi bentuknya ada dua, ada hierarkis dan ada demotis. Hierarkis itu untuk yang tulisan untuk pendeta, untuk keagamaan ya, untuk tulisan-tulisan keagamaan. Kalau demotik itu atau demostis itu adalah tulisan untuk rakyat-rakyat umum kita seperti biasanya. Itu. Jadi nomor 4 adalah jawabannya yang EHO. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5 teman-teman tolong dibaca dulu, kemudian dijawab seperti biasa. 30 detik. Udah pasti ya? Udah belum sih Kak? Nggak tahu deh kalau berapa lama. Tapi Kakak pikir udah ya. Nomor 5 jawabannya apa nih teman-teman? Yang A bukan Kak? Yes, betul sekali. Jawabannya yang A. Kalau boleh tahu kenapa teman-teman jawabannya A? Walaupun Kakak udah menyimpulkan di sini ya. Tapi simpulan yang paling tepat, simpulan yang teman-teman bisa menyimpulkan dari tulisan Kakak tuh apa? Oke, ya udah Kakak jawab aja ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui ya, sebelum zaman Renaissance adalah zaman abad ke-8, itu abad pertengahan, di mana gereja itu menguasai seluruh sendi kehidupan, di mana peran negara itu dibarengi oleh kekuasaan gereja. Tanpa ada pengesahan dari pemimpin gereja, tidak akan ada raja berkuasa kan. Undang-undang juga selalu ada campur tangan dari gereja. Dan pada saat itu pokoknya intinya pengetahuan terhambat. Nah, pada saat itu keadaan ekonomi dalam Eropa pada umumnya pada masa pertengahan adalah bersifat feodalistik, di mana raja memberikan tanah kepada bangsawan, ya kan? Raja memberikan tanah kepada bangsawan, bangsawan bisa mengatur tanahnya masing-masing, dan bangsawan bisa menyewakan tanahnya kepada rakyat, dan rakyat akan membayar upeti kepada bangsawannya. Gitu. Itu adalah sistem feodalistik, feodalisme. Nah, khususnya pada saat itu di Eropa Selatan yang kita kenal dengan Italia, ini adalah daerah otonom yang berbeda pada umumnya dengan daerah Eropa pada umumnya. Karena seperti teman-teman tahu ya, kondisi geografis Italia kan dekat dengan laut, dekat dengan pantai, sehingga untuk tanah-tanah itu untuk sistem ekonomi dengan
tuan-tuan tanah, bangsawan-bangsawan ini tuh nggak cocok di situ, gitu. Jadi pada saat itu bangsawannya adalah si bangsawan Medici, keluarga dari Medici, dengan tokohnya kalau tulis di sini Lorenzo ini. Nah ini karena istilahnya geografisnya dekat dengan laut, otomatis kan sistem ekonominya bukan pertanian kan, pasti otomatis perdagangan gitu. Jadi dari sinilah timbul kota-kota perdagangan, kota-kota ekonomi berseliweran untuk berdagang. Plus ditambah satu sisi karena sistem geografisnya perdagangan, jadi otomatis ekonominya perdagangan. Plus di satu sisi pada saat itu Konstantinopel kan pernah dikuasai ya sama Turki Utsmaniyah, sehingga banyak pelarian orang-orang dari Konstantinopel berlari ke daerah otonom ini, gitu. Sehingga sehingga di daerah Italia ini banyak muncul orang-orang baru, plus banyak muncul perdagangan, gitu. Jadi yang kaya di daerah Italia ini bukan orang-orang bangsawan, bukan orang-orang yang punya tanah-tanah, gitu. Tapi emang orang-orang yang berdagang, gitu. Orang-orang yang berdagang. Dengan mulai aktifnya perdagangan, dengan banyak pertukaran ya antara orang timur yang istilahnya tergusur dengan kekuasaannya Turki, mereka mau nggak mau pergi ke Eropa kan. Nah, aktif tuh di daerah Florence di Italia, di daerah Roma juga gitu kan. Timbullah perdagangan, banyaklah usaha-usaha dagang, usaha-usaha pengusaha. Nah, ini membuat menilik lagi pengetahuan pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Karena kan dengan adanya timbulnya ekonomi, orang-orang kan jadinya, oh kalau banyak ekonomi gini kita harus ngelihat nih, kita harus ngupah pekerja berapa sih, sistem upahnya gimana, terus nanti mata uangnya gimana, terus administrasi penjualannya kayak gimana, terus ngangkutnya biar lebih efektif tuh kayak gimana, terus kelancaran kalau misalnya ada yang minjem duit tuh kayak gimana. Nah, hal inilah yang menyatakan bahwa dengan adanya keaktifan perdagangan, maka dipelajari tuh lagi tuh pengetahuan-pengetahuan pada zaman dulu. Karena pada zamannya abad pertengahan atau abad ke-8 kan pengetahuan terhambat gitu dengan dominasi gereja yang lebih mementingkan akhirat dibanding dunia gitu ya. Sehingga oh iya mulai ditilik lagi tuh pengetahuan-pengetahuan pada zaman dahulu kala, yaitu pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Gitu. Jadi pada masa perdagangan ini sistem gilda itu yang berdasarkan pesanan itu nggak laku lagi. Sistem gilda itu kan teman-teman ketahui ya, itu kan berdasarkan serikat-serikat pekerja sesuai dengan ahli-ahlinya, sesuai dengan macam-macam produknya. Jadi kalau teman-teman beli panci, ya belilah di gilda panci gitu, dan harus pesan dulu sesuai dengan pesanan gitu. Tapi kalau namanya berdagang itu kan sistem gilda ini nggak cocok ya. Kak, saya mau beli panci 10 buah. Oke, kita pesan dulu ya, nanti diambil 5 hari selanjutnya. Sedangkan kita butuhnya saat itu juga gitu. Dan kalau kita biasa beli panci kan harus ada wajan, ada sutil, ada apa gitu kan. Nah, ini kan kalau sistem gilda itu kan cuma satu macam jenis aja. Ya dia juga dagang panci ya panci aja, kita harus beli wajan di serikat pekerja wajan. Jadi ini nggak cocok lagi untuk sistem gilda ini. Berkembanglah perdagangan. Dari perdagangan inilah dikulik lagi pengetahuan, maka timbullah Renaissance di daerah Florence ini atau di daerah Italia ini. Jadi betul sekali jawabannya A. Gitu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 tolong dibaca dulu nih teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, jawabannya apa nih? Nomor 6. Kakak udah kasih simpulannya juga di sini. Jawabannya apa nih teman-teman untuk soal nomor 6? Yang saya bukan, Pak. Yes. Seperti yang teman-teman ketahui, teori masuknya Islam di Indonesia ada 2 waktu ya.
Teori pertama yang soalnya nih abad ke-7 dan satunya lagi kapan masuknya? Abad keberapa? Abad keberapa? Ini abad ke-7. Ada teori kapan sih masuknya Islam ke Indonesia gitu kan. Ini abad ke-7, satu lagi di abad ke di abad ke-13 gitu. Di abad ke-7 ini oh gitu. Oke. Suara kakak nggak jelas ya? Suara Jelas. kakak jelas. Oh oke. Jelas kan ya? Jelas, Kak. Oke, thank you. Suara kakak jelas kan ya? Iya, Pak. Oke, thank you. Kalau suara nggak jelas, tolong kasih tahu ya. Oke. Nah, tadi sampai mana sih kakak lupa karena tadi ada apa namanya? Ada apa? Iklan. Oke, dari abad ke-7 sama abad ke-13. Nah, abad ke-7 itu apa? Abad ke-7 itu adalah sampai kakak ngeblank nih. Abad ke-7 itu adalah ada berita dari dinasti Tang ya. Berita dari dinasti Tang yang menyatakan bahwa oh udah ada loh pedagang-pedagang Arab di daerah Sriwijaya. Gitu. Jadi katanya orang-orang pedagang-pedagang Arab ini nggak bisa ngomong apa sih namanya Sriwijaya. Jadi nyebutnya Sabak, Sabai atau Seribusa. Gitu. Terus kemudian ada juga pedagang-pedagang Arab yang mendirikan perkampungan-perkampungan Arab gitu. Perkampungan-perkampungan Arab di daerah Barus atau di daerah pantai barat Sumatera yang kita kenal sebagai Tapanuli gitu. Nah, kenapa sih udah ada perkampungan Arab pada saat itu? Seperti yang teman-teman tahu ya, dulu itu orang-orang jualan atau orang-orang berdagang menggunakan kapal itu kan nggak seperti sekarang kita beli, oh ya kita pulang yuk besok gitu kan, nggak bisa kayak gitu karena kita ini kalau orang berdagang kita harus ngisi perbekalan dulu kan di kapal, ngisi bahan bakar dulu, kemudian ngisi juga untuk tenaga angin gitu. Jadi harus ngelihat musim yang tepat gitu, harus melihat musim yang tepat nih. Nah, supaya untuk melihat musim yang tepat, itu kan biasanya angin musim itu kan berpindah selama 6 bulan sekali ya, angin musim barat, angin musim timur gitu kan. Nah, mereka mendirikan perkampungan Arab untuk menunggu waktu-waktu tersebut. Tuh. Nah, kalau di abad ke-13 kayak gimana tuh buktinya? Dibuktikan dengan apa abad ke-13? Kalau abad ke-13 dibuktikan dengan apa nih teman-teman? Kalau abad ke-13 itu dibuktikan dengan adanya adanya kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai, terus kemudian ada penemuan nisan dari Sultan Malik As-Saleh, kemudian ada berita dari Ibnu Battuta, kemudian ada apalagi ada tulisan dari Marco Polo, ada tulisan Mahuan, gitu ya. Jadi dari soal nomor 7 kita juga belajar bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu dipercaya ada abad ke-7 dan abad ke-13. Juga teman-teman juga udah dipelajari waktu kemarin bahwa dari mana aja sih masuknya Islam ke Indonesia, itu ada dari Gujarat, ada dari Mekah atau Arab, ada juga dari satu lagi dari mana nih teman-teman? Satu lagi dari mana? Dari? Persia. Yes, dari Persia. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Tolong dibaca dulu.
Kemudian kita bahas bareng-bareng lagi. Soal nomor 7. Ya, Kakak pikir udah kali ya soal nomor 7 ya. Nah, untuk soal nomor 7, gimana nih? Untuk soal nomor 7, jawabannya apa nih teman-teman untuk soal nomor 7? Jawabannya apa teman-teman soal nomor 7? Yang A bukan. Yes, betul sekali. Jadi teman-teman di sini bisa disimpulkan, kenapa sih orang Belanda ini datang ke Indonesia? Kalau boleh kakak tanya di luar soal ini. Hal apa yang membuat orang Belanda datang ke Indonesia? Hal apa? Mencari rempah-rempah, Kak. Iya. Kenapa dia beli rempah-rempah dia langsung di Indonesia? Kenapa nggak beli di Konstantinopel? Karena Konstantinopel sudah jatuh ke tangan Turki, Kak. Oke. Pada saat itu orang Belanda belinya di Konstantinopel apa di daerah lain? Pada saat itu orang Belanda itu belinya di Konstantinopel atau di daerah lain. Nah, kalau boleh kakak sampaikan sebelum kita bahas nomor yang ini, pada saat itu Konstantinopel itu memang dikuasai sama Turki Utsmani, sehingga orang Eropa dipersulitkan untuk membeli rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh orang Eropa pada saat itu. Nah, khususnya orang Belanda pada saat itu tidak membeli di Konstantinopel. Orang Belanda membeli rempah-rempah di daerah mana? Di daerah Lisboa atau Lisabon di Portugis. Tetapi karena Portugis dikuasai sama Spanyol, oleh Spanyol dan Spanyol pernah menduduki atau menguasai dari Belanda, maka dari itu karena Portugis dikuasai oleh Spanyol, mereka nggak bisa lagi beli rempah-rempah di Lisabon. Gitu. Sehingga mereka akhirnya berusaha mencari rempah-rempah di Indonesia dengan peta yang dimiliki atau peta yang ditulis oleh Livingstone dengan judulnya adalah Itinerario gitu. Akhirnya mereka bisalah sampai di Indonesia dengan pemimpinnya adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman ini sampai di Indonesia 1596 dan awalnya disambut baik oleh masyarakat Banten pada saat itu gitu, karena kan ketika orang beli barang kan pasti dia dapat keuntungan dong, dia beli produk rempah-rempah dia dapat keuntungan, dia juga dapat pajak dari pembelian barang dagangannya gitu. Nah akhirnya awalnya diterima tuh, tapi ternyata perkembangannya orang-orang Belanda ini angkuh gitu, kasar dan kemudian sombong plus greedy itu apa ya, serakah ya gitu. Jadi karena orang-orang Belanda itu tadi yang kakak sebutin itu plus serakah, akhirnya diusir tuh orang Belanda gitu, dan akhirnya cuma membawa rempah-rempah yang sedikit. Tapi dia membawa pengetahuan kan, membawa pengetahuan bahwa oh iya orang Belanda bisa sampai ke Nusantara, tepatnya di Banten gitu. Nah, dimulailah pelayaran kedua oleh Jacob van Eyck 1598 dan berhasil membawa rempah-rempah banyak ke Belanda. Dan akhirnya setelah penjelajahan dari Jacob van Eyck, berbondong-bondonglah orang Belanda ke Indonesia gitu. Berbondong-bondonglah orang Belanda ke Indonesia dan akhirnya malah menimbulkan kerugian persaingan dan istilahnya nggak bisa bersaing dengan kongsi dagang yang lain, yaitu kongsi dagang AEC. Makanya dibentuklah VOC
Jadi nomor 7 ini betul sekali jawabannya pada saat itu Belanda hanya fokus berdagang ya untuk membeli rempah-rempah, tapi karena kasar diusir. Oke. Nomor 8. Kita ke soal nomor 8. Untuk soal nomor 8 ini adalah mengenai dari cendana putih atau kayu cendana putih. Pada saat itu yang menghasilkan adalah di daerah timur. Di daerah timur kan teman-teman tahu ya, timur itu kan di daerah sekitar Nusa Tenggara sana. Gitu. Di daerah Nusa Tenggara ini kayu cendana ini kan juga buat buat dupa, kemudian juga buat minyak wangi, plus juga dipakai buat peti mati. Nah, karena sulitnya pada saat itu untuk melipir atau berlabuh di daerah timur, dia harus berlabuh ke yang paling dekat aja, yaitu di daerah Nusa Tenggara kan paling dekat adalah si Flores ya, di Teluk Ende pertama. Dia pertama bikin basis di Teluk Ende, kemudian kedua dia bikin basis di Larantuka, dan yang terakhir adalah di Solor. Gitu. Tapi sekitar tahun 1613, kongsi dagang VOC ini menyerang benteng Solor yang akhirnya menghancurkan kekuatan Portugis di daerah Nusa Tenggara atau daerah Solor. Jadi soal nomor 8 adalah yang Reho. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, teman-teman, tolong dibaca dulu, apa sih peristiwa revolusi Amerika ini? Ya, jawabannya kakak mau nanya dulu dong, karena kan di sini kakak udah ngasih tahu ya, jawabannya pasti otomatis yang cepot gitu kan. Kakak mau nanya dulu dong ke teman-teman, revolusi Amerika ini sebabnya kenapa sih paling sebabnya? Apa yang menyebabkan sebab-sebab dari revolusi Amerika? Di sini ada perang laut 7 tahun. Apa sih yang dimaksud dengan perang laut 7 tahun yang option yang E? Ada yang bisa ngasih tahu ke kakak nggak? Perang laut 7 tahun tuh apa sih? Perang laut 7 tahun. Itu siapa sama siapa? Inggris sama Prancis bukan Kak? Yes, betul Fatima. Terus yang menang siapa Fatima? Yang menang siapa? Yang menang tentu saja, kakak jawab sendiri ya, yang menang tentu saja adalah Inggris. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa koloni Inggris di Amerika tuh berbeda dengan koloni yang ada di yang koloni Inggris yang ada pada umumnya, kayak koloni di Goa India, di Semenanjung yaitu di Malaysia, di Afrika Selatan, di Brunei, yang mendudukan koloni adalah pemerintahannya. Tapi kalau di Amerika justru pada saat itu adalah kayak cuma pindah aja orang-orang Inggris yang tertekan ekonomi, yang tertekan sosial, yang tertekan agama. Nah, ini pada pindah dari Inggris ke Amerika menuju dunia baru, karena kan pada saat itu ditemukan tuh benua baru gitu kan. Akhirnya berbondong-bondong lah orang-orang Inggris ini pergi ke Amerika gitu. Tapi ternyata bukan hanya orang Inggris loh, ada orang Prancis juga, ada juga orang ada juga orang Belanda juga gitu. Jadi ternyata di daerah Amerika ini ada beberapa daerah-daerah yang dikuasai, satu adalah orang Inggris, satu lagi adalah orang Belanda dan orang Prancis. Dan akhirnya dengan adanya tiga koloni ini,
Nah, awalnya adalah Belanda punya tuh di daerah New Amsterdam yang kita kenal sebagai New York sekarang. Tapi orang Belanda ini kalah dari Inggris, akhirnya Belanda caw dari koloni di Amerika. Nah, yang menyisahkan adalah cuma orang-orang Prancis sama Inggris. Nah, ini terjadilah perang laut 7 tahun antara orang Prancis sama orang Inggris gitu, memperebutkan daerah yang ada di Amerika. Karena pada saat itu orang Prancis itu menguasai Kanada dan daerah Mississippi, kalau orang Amerika menguasai Amerika Utara dan di daerah Massachusetts gitu. Jadi pada saat itu terjadilah perang laut 7 tahun, yang menang adalah Inggris, koloni Inggris. Orang-orang dari Inggris. Nah, karena perang-perang inilah yang menyebabkan Inggris kesulitan keuangan lah ya, istilahnya kayak perang 7 tahun itu kan nggak waktu yang lama kan, bukan waktu yang lama untuk berperang gitu. Jadi kan membutuhkan uang yang cukup banyak. Nah, akhirnya Inggris itu memberlakukan beberapa macam pajak. Salah satunya adalah kayak Sugar Act. Apa sih Sugar Act, teman-teman? Apa Sugar Act? Sugar Act adalah undang-undang gula ya, di mana diberikan pajak gitu ya untuk produk-produk dari gula. Kemudian kalau Currency Act apa? Currency Act, currency kan mata uang ya, di mana koloni di Amerika ini tidak diperbolehkan untuk mencetak mata uangnya sendiri. Kalau Stamp Act apa? Stamp Act. Kalau Stamp Act apa? Materai ya, jadi undang-undang di mana diberikan pajak pada sesuatu yang berlisensi, jadi kayak perangko, kayak pamflet, kayak koran, surat-surat berharga, kemudian ada juga kontrak-kontrak. Nah, itu adalah dikasih pajak tuh, berbagai perjanjian yang berlisensi gitu. Thousand Act apa? Thousand Act adalah pajak yang diberikan untuk timah, cat, kertas, gitu, untuk gelas. Tea Act adalah undang-undang teh, di mana teh Inggris bisa langsung dimasukkan ke Amerika tanpa membayar pajak dan tanpa adanya perantara. Jadi kalau nggak bayar pajak kan istilahnya bisa lebih murah dong tehnya, sehingga nanti orang-orang Amerika bisa membeli teh dari Inggris dengan lebih murah, jadi bisa lebih banyak dibeli gitu. Nah, hal inilah yang membuat Samuel Adams dengan gerakan Son of Liberty-nya menyatakan bahwa gak bakal ada taxes nih ya tanpa ada representation, atau gak bakal ada kita bayar pajak tanpa ada representation atau perwakilan gitu. Nah, terus kemudian ada juga artikel yang dibuat oleh Thomas Paine yang menyatakan bahwa tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Amerika pada saat ini, tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Inggris pada saat ini, mau nggak mau kita harus keluar nih. Nah, satu-satunya jalan keluar supaya kita keluar dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Inggris ini, kita harus merdeka. Gitu. Oleh karena itu, ini adalah sebab-sebab umum yang merupakan dari Revolusi Amerika. Sebab khususnya adalah Boston Tea Party. Apa sih Boston Tea Party, teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Boston Tea Party itu apa? Pembuangan teh ke laut, Kak. Yes, betul. Nah, jadi kapal-kapal Inggris ini kan misalnya bisa memasukkan teh Inggris kan tanpa bayar pajak, jadi bisa lebih murah. Nah, ini dibuang nih sama orang-orang koloni di Amerika gitu. Nah, ini dia menyamar dengan suku India Mohawk, dibuang. Nah, hal inilah yang membuat Raja Inggris George III ini marah dan akhirnya memasukkan banyak prajurit ke daerah Amerika. Dan terjadilah perang Amerika gitu. Jadi jawaban untuk yang option A, B, dan E adalah sebab-sebabnya gitu. Jadi jawabannya adalah yang cepot. Yang cepot ini adalah
istilahnya jauh peristiwa dari sebelum Revolusi Amerika. Gitu. Kakak pikir ini jelas. Lanjut kita ke soal nomor 10. Nomor 10, teman-teman tolong dijawab. Nomor 10 apa sih jawabannya? Yang bukan. Yang E, betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Kenapa sih yang E? Karena teman-teman tahu sendiri ya, dinasti terakhir dalam Cina itu adalah dinasti Manchu. Dinasti Manchu ini dipercaya sama orang-orang Cina ini kan dinasti asing ya, gitu. Karena istilahnya dua raja pertamanya sih iya sih membawa kejayaan untuk Cina. Tapi setelah itu raja-raja yang menjabat itu adalah istilahnya sangat lemah gitu. Ini dibuktikan dengan adanya perang candu. Apa sih teman-teman masih ingat nggak perang candu itu apa? Masih ingat nggak perang candu? Yang akhirnya diakhiri dengan perjanjian Nanking ya, yang dimana Hong Kong itu dikuasai kan sama Inggris. Baru tahun 97 lah baru dikembaliin ke Cina gitu. Ya, kakak jawab sendiri aja deh. Jadi perjanjian perang candu itu di mana Inggris memasukkan besar-besaran opium. Opium tuh kayak apa ya? Obat-obatan terlarang gitu ya. Ke Cina tanpa bayar bea cukai. Nah, hal inilah yang membuat kemarahan, terus dibuang tuh opiumnya ke laut sama orang-orang Cina. Nah, ini terjadilah perang candu. Tapi karena lemahnya dinasti Manchu ini akhirnya kalah dong, yang menyebabkan beberapa 5 pelabuhan di Cina ini dibuka oleh pedagang-pedagang asing seperti Inggris, Prancis, Amerika, kemudian akhirnya Hong Kong tadi dikuasai sama Inggris dan lain-lain. Nah, selain ada perang candu juga ada pemberontakan Taiping kan. Nah, pemberontakan Taiping ternyata juga Cina juga lagi berantem tuh sama Jepang yang akhirnya mengakibatkan siapa yang menang? Perang Cina-Jepang siapa yang menang pada saat itu? Yang menang adalah Jepang karena Korea yang tadinya dimiliki oleh Cina jadi jatuh ke Jepang gitu. Nah, habis itu setelah itu ada pemberontakan Boxer, pemberontakan tinju keadilan. Nah, ini istilahnya sudah muak mereka tuh dengan adanya terlalu banyak orang asing dan kemudian lemahnya dinasti Manchu. Akhirnya ada orang yang namanya ada tokoh yang namanya kita kenal ada Sun Yat-sen yang terkenal dengan San Mincuy-nya ya. Ya kan ada 3 asas yaitu kerakyatan atau demokrasi, nasionalisme dan kesejahteraan atau sosialisme gitu yang akhirnya menyatakan sebagai Republik Cina gitu. Jadi kakak nomor 10 ini sangat jelas. Jawabannya adalah yang Eho. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nomor 11, mohon maaf kakak izin sebentar ya untuk ke toilet. Sebentar, kakak tulis dulu. Jadi teman-teman tolong dikerjakan dulu kakak izin sebentar ke toilet. Tolong dikerjakan dulu untuk soal nomor 11 dan nomor 11 dan nomor 12. Tolong sebentar ya. Gitu. Please. Ini siapa ya? Ika ya? Alina ngomong nggak? Oh, ya udah aku bawa ya Kak.
Nah, halo teman-teman, kakak balik lagi. Mohon maaf ya, tadi ke toilet dulu. Nah, jawaban dari soal nomor 11 apa nih teman-teman? Teman-teman udah baca di slide-nya, jadi bisa disimpulin nih. Nomor 11 apa nih jawabannya teman-teman? Yang E bukan, Kak. Yang E. Yang E. Nah, teman-teman tahu nggak sih, kakak cuma nanya aja nih. Pada masa pajak tanah ini pada masa siapa? Raffles kan? Yaitu adalah sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah tuh kayak gimana sih? Kakak nanya dong. Sistem sewa tanah tuh kayak gimana sih? Sistem sewa tanah tuh kayak gimana sih teman-teman? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak sistem sewa tanah tuh kayak gimana? Di mana semua tanah di Indonesia itu kan adalah milik pemerintah, ya kan? Pada saat itu adalah yang menegakkan sistem sewa tanah itu adalah Raffles dari pemerintahan Inggris. Jadi ketika orang Indonesia mau melakukan pertanian, dia harus nyewa kan ke orang Inggris yang merupakan pemilik dari semua tanah di Indonesia. Gitu. Dia membedakan dengan sistemnya pakai sistem pajak tanah. Jadi bayarnya pakai uang, kemudian bayarnya gimana membedakannya antara ada 3 jenis kan, yaitu tanah yang subur, terus tanah yang setengah subur, dan tanah yang tidak subur atau kurang subur. Nah, mereka ini membayarnya melalui bukan komunal ya, atau bukan kolektif atau borongan seperti pada zaman Belanda, tapi ya satu persatu gitu. Nah, pada saat itu para raja-raja tradisional atau kepala-kepala tradisional ini dijadikan bupati. Gitu, dijadikan pegawai pemerintahannya Inggris. Jadi pada saat itu bupati itu nggak bisa lagi untuk menarik upeti yang tadi udah kita bahas ya, pada zaman Belanda itu kan mengadopsi cara-cara lama gitu kan. Nah, pada saat ini bupati ini tidak dijadikan raja-raja lagi, jadikan bupati, jadikan pegawai pemerintah. Sehingga pada zaman dulu kan orang-orang raja-raja tradisional itu kan bisa menarik upeti dari tanah-tanah mereka gitu kan. Jadi si rakyat nih sebagai kita nih bisa membayar upeti kepada tuan-tuan tanah kita, kepada raja-raja tradisional kita. Apakah hanya upeti aja? Enggak, kita kan juga hormat banget kan sama raja-raja kita kan. Kita hormat juga sama raja kita juga hormat banget sama kepala-kepala tradisional kita, sama bangsawan-bangsawan pada saat itu, darah biru gitu kan. Sampai sekarang gitu kan kita juga mungkin hormat gitu ya. Nah, pada saat itu juga mereka itu nggak bisa narik upeti, plus dia nggak istilahnya udah kehilangan hormat ya, karena kan cuma jadi bupati aja, udah jadi pegawai pemerintah kan cuma dibayar gaji aja, plus mereka juga nggak bisa mengaturkan sembah bakti. Jadi masyarakat kita ini nggak bisa untuk melakukan
kayak pelayanan lah kepada raja-raja kita atau kepala-kepala tradisional kita. Jadi misalnya kita disuruh nih, tolong dong bersihin tuh yang bersihin tuh daerah sana gitu. Tanpa dibayar kan kita ayo-ayo aja gitu kan, karena adalah menghanturkan sembah bakti kita, rakyat kita, sebagai tanda hormat, tanda cinta kita kepada raja-raja kita atau pemimpin-pemimpin tradisional kita. Tapi ketika pada masa kolonial, pada pemerintahan Raffles, bupati itu atau kepala tradisional itu dijadikan bupati dan hanya mendapatkan gaji. Jadi satu apa? Hilang upeti, hilang pelayanan dari rakyat, hilang hormat dari rakyat. Gitu. Jadi nomor 11 jawabannya A. Nah, untuk option yang D itu bisa diadopsi dari jawaban dari option yang A. Gitu. Jadi jawaban yang D ini bisa dijawab dari option yang A. Gitu. Dan option yang B juga bisa dijawab dari option yang A. Gitu. Paham nggak teman-teman? Kenapa kakak milih yang A bukan yang D atau bukan yang B? Bisa dipahami di sini? Paham, Kak. Paham. Thank you atas jawabannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Soal nomor 12 ini adalah pendudukan Jepang, ya kan? Pendudukan Jepang pertama kali menyerang di daerah Tarakan, Balikpapan, dan Palembang gitu. Nah, kenapa? Karena teman-teman sudah ada di slide-nya di sini bahwa pada saat Perang Dunia Kedua atau Perang Asia Timur Raya, Jepang ini diembargo minyak oleh Amerika sama Inggris. Seperti yang teman-teman tahu ya, sebelum adanya OPEC, minyak itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan minyak ya. Gitu. Jadi pada saat sebelum adanya OPEC mereka itu menguasai ya perusahaan-perusahaan AS, perusahaan-perusahaan Inggris ini menguasai peredaran gitu. Jadi pada saat itu teman-teman tahu sendiri ya ketika perang ya itu kan mesin-mesin itu kan pakai minyak ya, kayak kapal laut pakai minyak, terus apalagi sih pesawat juga pakai minyak, terus apalagi ya pokoknya tank-tank itu juga pakai minyak. Jadi ketika si Jepang ini nggak bisa membeli minyak dengan sebebas mungkin karena dibatasi, maka dari itu Jepang berusaha untuk mencari daerah-daerah sumber minyak. Salah satunya adalah Indonesia. Maka dari itu dia menyerang daerah tersebut supaya nggak dihancurkan oleh Belanda. Gitu. Jadi dia datang ke Tarakan dulu, kemudian ke Balikpapan, baru ke Palembang, baru deh dia ke daerah Jawa. Gitu, di Eretan, di Banten, sama di Keranggan. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, karena pada saat itu Jepang diharuskan untuk mencari daerah-daerah sumber minyak. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nah, untuk soal nomor 13 ini adalah pengurus besar perhimpunan untuk memajukan ekonomi perang ini adalah suatu komite yang dipimpin oleh Muhammad Hatta ya, untuk perusahaan-perusahaan ekonomi yang dikhususkan untuk kepentingan perang Jepang. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing nih kalau belajar pendudukan Jepang ya. Intinya pendudukan Jepang ini berfokus atau untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Gitu. Jadi nggak mungkin tuh untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi untuk yang option B para pengusaha berpartisipasi kesejahteraan rakyat, teman-teman tahu sendiri pada masa pendudukan Jepang ya rakyat Indonesia kan justru malah menderita gitu kan. Sandang papan perlu diimpor besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan rakyat itu juga enggak, karena pada ketika petani itu dapat beras gitu ya, atau panen beras itu kan 40 dikasih ke koperasi pertanian, 30 untuk prajuritnya, baru 30-nya lagi buat orang Indonesia. Perusahaan untuk memfokuskan kebutuhan ekonomi rakyat ini justru enggak. Gitu. Untuk option A juga enggak. Jadi otomatis jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Untuk soal nomor 14, Cold War adalah istilah yang menggambarkan hubungan terjadinya blok barat dan blok timur yang diperkenalkan oleh
Nah, di sini kakak udah tulisin nih, jadi teman-teman bisa langsung membacanya. Sebenarnya ini di pertama kali oleh Bernard Baruch yang merupakan ahli keuangan dari Amerika. Dia pidato tuh. Nah, ketika dia pidato, dikutip nih sama reporter lah atau wartawan dalam surat kabar ini menuliskan sebuah buku panjang lebar mengenai Perang Dingin. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa ada istilah Perang Dingin. Tuh. Nah, kalau George C. Marshall, siapa sih George C. Marshall, teman-teman? George C. Marshall, itu siapa? Untuk option yang A. Ah, kenapa? Jenderal Amerika, Kak. Jenderal Amerika, itu ngapain dia yang paling terkenal dalam Perang Dingin? Membuat sistem Marshall Plan, Kak. Iya, Marshall Plan itu apa? Kayak memberikan biaya kepada Eropa yang terkena dampak Perang Dunia II, Kak. Yes, betul sekali Azhar. Jadi Marshall Plan ini merupakan digagas oleh George C. Marshall, Menlu Amerika pada saat itu, bantuan ekonomi untuk negara-negara Eropa yang mengalami pada saat itu kan kenapa Amerika lagi? Kenapa Amerika itu keluar sebagai apa sih superpower? Karena negaranya itu nggak terlibat, maksudnya bukan terlibat ya. Negaranya tuh nggak kena dampak perang, karena yang perang itu kan Eropa, di Jerman, di Itali, di Inggris. Jadi banyak gedung-gedung hancur, banyak bangunan-bangunan hancur tuh di daerah Eropa, bukan di daerah Amerika. Gitu. Nah, akhirnya istilahnya Marshall Plan ini adalah bantuan dari Amerika Serikat untuk negara-negara Eropa Barat supaya mereka bisa bangun kembali, bisa bangkit kembali sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua dan akhirnya dijadikan partner atau mitra Amerika Serikat untuk menghalangi dari komunis, karena komunis itu akan bangkit atau akan tumbuh subur di negara yang miskin. Kalau Presiden Truman dari Harry Truman ini yang menggagas Truman Doctrine ya, yang berupa apa? Truman Doctrine, bantuan ekonomi dan militer kepada Yunani dan Turki untuk membendung komunis di negaranya, gitu. Jadi supaya lagi-lagi negara yang miskin katanya akan tumbuh subur tuh komunisme, karena kan komunisme mempunyai satu konsep yang sama ya untuk semuanya. Kalau Presiden Churchill, ini bukan Presiden Churchill ya, tapi Perdana Menteri Churchill, yaitu Winston Churchill adalah Perdana Menteri Inggris ya pada masa Perang Dunia Kedua, dan dia juga berjasa dalam Piagam Atlantik. Ini juga begitu juga dengan Franklin Delano Roosevelt yang merupakan Presiden Amerika yang pada saat itu Perang Dunia Kedua plus adanya campur tangan dia dalam Piagam Atlantik. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor, ya hilang sebentar. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Silahkan dibaca dulu teman-teman soal nomor 15 dan slide kakak. Untuk soal nomor 15. Apa nih teman-teman untuk soal nomor 15 jawabannya? Udah dibaca dah. Yang C. B, Kak. Yang B. Kenapa teman-teman milih yang B? Seperti yang teman-teman ketahui ya, dengan adanya deklarasi Juanda ini, kan wilayah Indonesia dari yang 3 mil menjadi 12 mil kan. Teman-teman pernah belajar kan ini di geografi gitu kan. Terus kemudian Indonesia juga bisa punya ZEE 200 mil gitu kan. Nah, kenapa jawabannya bukan yang A, atau bukan yang C, atau bukan yang D, atau juga bukan yang E? Kenapa? Boleh kakak tanya nggak?
Kenapa sih teman-teman milih yang bebek? Ini bukan sih Kak, nanti bisa diserang gitu. Bisa Kalau diserang. lautnya ada celah-celahnya gitu loh. Oh iya benar. Kayak tengah-tengah pulau kita, bukan laut kita, nanti bisa masuk kapal musuh gitu. Betul sekali. Jawaban Mada cakep banget. Betul sekali. Betul banget jawaban Mada. Kenapa? Karena waktu dulu, waktu zaman Belanda di tahun 39, di sini udah kakak tulis nih di sini. Di dalam peraturan zaman Hindia Belanda, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. Dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Jadi, misalnya di Laut Sumatera nih, Laut Sumatera 3 mil. Misalnya Laut Sumatera. Kemudian wilayah Sumatera itu, wilayah Indonesia itu cuma 3 mil. Habis itu laut bebas. Kemudian Laut Sulawesi cuma 3 mil. Habis itu laut bebas. Istilahnya nggak ada satu kesatuan loh. Gitu. Nah, ini dipelopori oleh oleh Juanda, Perdana Menteri Juanda, Perdana Menteri terakhir pada masa demokrasi liberal, menyatakan bahwa laut-laut Indonesia adalah satu kesatuan, bukan sendiri-sendiri. Nggak kayak yang nggak kayak peraturan tahun 39 yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia tuh, laut-laut Indonesia tuh cuma terpisah-pisah, betul kata Mada, nggak bisa kayak gitu. Laut Indonesia itu satu kesatuan. Dia menyatakan, si deklarasi Juanda ini menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah satu kesatuan karena kita adalah negara kepulauan. Gitu. Karena kita tuh NKRI, satu utuh bulat. Gitu. Jadi istilahnya digabung 12 mil semuanya, bukan perpisah-pisah laut. Nah, sebenarnya dengan adanya deklarasi Juanda ini mendapatkan banyak tentangan loh dari negara-negara. Karena satu, wilayah Indonesia jadi lebih luas. Yang tadinya di sini kakak tulis di sini ada 2, dari 2 juta jadi 5 juta. Gitu. Jadi istilahnya jadi panjang, lebih panjang. Dan memang prosesnya agak lama ya. Baru diakui itu tahun 82 oleh United Nation yang mengurusi masalah perbatasan mengenai zona laut. Gitu. Jadi untuk option yang A, untuk option yang C, untuk option yang D, untuk option yang E akan dijawab di soal nomor yang B. Dijawab di option yang B maksud kakak. Gitu. Untuk yang A benar, Indonesia jadi lebih luas kan. Untuk C benar, dari 3 mil ke 12 mil. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah Indonesia itu negara kepulauan, bukan terpisah-pisah. Seperti di Undang-Undang 39 yang dikeluarkan oleh Belanda. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan soal nomor 16. Soal nomor 16 nih teman-teman. Soal nomor 16 adalah mengenai apa sih namanya Perang Vietnam ya. Perang Vietnam nih panjang dari tahun 45 sampai tahun 75. Jadi tahun 75 tuh Vietnam, dari Vietnam Utara, Vietnam Selatan baru bersatu. Gitu. Nah, untuk soal yang ini jawabannya adalah yang A, karena teman-teman tahu sendiri ya, dalam konferensi Jenewa kan teman-teman juga pasti udah pernah belajar ya, dan ini baru belajar kemarin dalam semester 2 kemarin di kelas 12. Jadi agak lebih apa sih namanya, agak baru, fresh, jadi kakak nggak perlu jelasin lebih lanjut. Untuk perjanjian Jenewa ini kan istilahnya antara 3 negara Indochina yang dikuasai oleh Perancis ya. 3 negara Indochina itu adalah Laos, Kamboja, dan Vietnam. Gitu. Di dalam perjanjian Jenewa di Swiss ini, perjanjian ini memisahkan 2 zona utara, 2 zona Vietnam gitu ya, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan gitu. Terus kemudian adanya nanti akan ada pemilihan umum di daerah Vietnam gitu. Terus kemudian ada juga
perjanjian gencatan senjata di daerah-daerah Kamboja, Laos, dan Vietnam untuk dalam perjanjian ini. Gitu. Jadi jawabannya untuk soal nomor ini adalah yang A, karena pasukan Prancis itu nggak ditarik. Gitu. Ya tetap ada gitu, cuma istilahnya cuma gencatan senjata aja. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor selanjutnya, yaitu soal, kakak lupa di soal nomor berapa ini, 36 ya? Oke deh, lanjut aja ya. Nah, kemudian si soal nomor Jakarta Accord yang ditandatangani tanggal 11 Agustus 66. Jawabannya apa nih teman-teman? Yang saya, Kak. Betul sekali. Jadi seperti teman-teman ketahui, pada saat ketika Orde Baru memerintah, yaitu Soeharto memerintah, ini berusaha untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Nah, kestabilan ekonomi ini tidak akan tercapai kalau tidak ada stabil politik, ya kan? Oleh karena itu, karena Indonesia pada saat itu lagi konfrontasi, damailah. Jadi dimulai dari pertemuan di Bangkok, akhirnya diakhiri dengan pertemuan di Jakarta, gitu, antara Menlu Adam Malik dan Tun Abdul Razak di Jakarta untuk menormalisasi lagi hubungan antara Indonesia sama Malaysia. Karena kan tadinya konfrontasi gara-gara pembentukan Federasi Malaysia. Kakak lanjutkan ya, kakak cepetin karena kakak mau habisin soal di sini. Nah, program ini apa nih jawabannya untuk soal nomor selanjutnya? Teman-teman, jawabannya apa nih untuk soal nomor ini? Apa sih? Jadi kakak langsung jawab aja ya, karena kakak waktu kita tinggal berapa menit lagi sih teman-teman? 8 menit, jadi cukup lah ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa pada masa setelah G30S kan ada yang namanya pemberontakan apa? Demo-demonstrasi mahasiswa kan ya, menuntut penyelesaian masalah 30S, dan pada saat itu ekonomi dan keadaan sosial masyarakat juga tidak begitu bagus ya kan. Akhirnya mahasiswa menuntut adanya Tritura. Dia masih ingat nggak sih Tritura itu apa? 3 tuntutan rakyat, Kak. Isinya apa, Asar? Bubarkan PKI, Yes. ikan kabinet dekora dari unsur-unsur PKI dan turunkan harga. Yes, betul sekali, cakep banget. Nah, jadi dengan adanya Tritura ini banyak mahasiswa demo kan, kemudian akhirnya banyak demo dan akhirnya menimbulkan Arif Rahman Hakim meninggal gitu kan karena demonstrasi. Dan akhirnya terjadi ketidakstabilan politik dan akhirnya Soekarno itu mengeluarkan Super Semar kepada Soeharto untuk surat perintah 11 Maret. Sorry kakak kecepatan. Surat perintah 11 Maret ini untuk memulihkan keamanan gitu kan, keamanan di dalam Indonesia gara-gara adanya G30S nggak selesai-selesai. Nah, dengan adanya Super Semar ini, si Soeharto ini berhasil memulihkan keamanan dan juga membubarkan PKI. Terjadi dualisme kepemimpinan pada saat itu. Dualismenya gimana? Soeharto sebagai pemegang Super Semar, sebagai pemulih keamanan, dan satu lagi Soekarno sebagai presiden. Nah, untuk mengakhiri itu terjadilah sidang MPRS kan. Sidang MPRS sekitar Juli 66 ini menghasilkan 24 ketetapan. Ketetapan yang sering teman-teman kenal ya di dalam ketetapan sidang MPRS ini adalah, pertama adalah nomor 9, menyatakan pengukuhan Super Semar. Soekarno nggak bisa nyebut lagi, jadi pengukuhan Super Semar ini sebagai TAP MPR. Jadi Soekarno nggak bakal bisa nyebut Super Semar lagi. Yang ke nomor 25, kode nomor 25 adalah melarang ajaran Marxisme dan komunisme, Marxisme-komunisme. Terus TAP MPR nomor 18, mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian, nah ini yang pertanyaan dari soal nomor ini. Kemudian Soeharto membentuk kabinet yang kita sebut dengan kabinet Ampera, dengan tugasnya adalah
Dwi Dharma, si kabinet Ampera ini menggantikan kabinet Dwi Kora yang tadi kata Asar sudah reshuffle gitu. Nah, kabinet Ampera ini mempunyai tugas menstabilkan politik, menstabilkan ekonomi dengan cara catur karya, dengan cara memperbaiki ekonomi, memperbaiki memperbaiki politik dengan pemilu, melaksanakan kebijakan luar negeri bebas aktif dan melanjutkan perjuangan anti kolonialisme. Dan tapi di sini pertanyaannya di bidang politik, otomatis jawabannya yang E. Karena kalau memperbaiki kualitas kehidupan rakyat itu kan sosial ekonomi ya. Menjalankan politik luar non-blok itu kebijakan luar negeri. Memberantas korupsi itu juga kebijakan, istilahnya kebijakan sosial ekonomi. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya udah dibubarin pada masa Soeharto masih memegang Super Semar gitu. Jadi istilahnya jawaban yang paling tepat karena di sini jawabannya adalah bidang politik. Oke, selanjutnya untuk soal nomor nomor 2 terakhir. Jawabannya, teman-teman ini adalah integrasi Timor-Timor ya. Gitu. Ini teman-teman udah pada paham belum sih integrasi Timor-Timor ke Indonesia? Apa perlu kakak jelasin sedikit? Jelasin aja, Kak. Jelasin aja, oke. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, pernah dengar nggak sih revolusi Anyelir, teman-teman? Kakak perlu jelasin dari situ nggak? Revolusi Anyelir. Kakak jelasin aja kali ya. Jadi, pada saat itu, di Portugal, Portugal itu kan negara yang menjajah Timor-Timor kan. Nah, di daerah Portugal itu, negara Portugal itu ada namanya Revolusi Anyelir. Anyelir, kakak agak cadel. Revolusi Anyelir. Nah, Revolusi Anyelir ini pada saat itu pemerintahannya dipegang oleh Antonio de Oliver Salazar. Nah, ada kudeta tuh, kudetanya dilakukan oleh Antonio de Spinola, itu option yang B tuh. Nah, Antonio de Spinola ini akhirnya setelah dia kudeta memegang tampuk pemerintahan sebagai presiden Portugal. Nah, di dalam pemerintahannya dia memperkenalkan kehidupan politik yang lebih demokratis. Itu akhirnya di Timor-Timor itu karena lebih demokratis timbullah partai-partai politik. Partai politik yang pertama adalah UDT. Apa sih UDT? UDT itu Persatuan Demokratik Rakyat Timor, yaitu Union Democratica Timorense. Nah, UDT ini menginginkan Timor-Timor menjadi bagian dari Portugal. Pemimpin dari UDT ini adalah si Mario Carrascalão. Nah, kemudian partai politik yang kedua adalah Fretilin. Fretilin ini adalah Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Timor atau yang kita sebut dengan Frente Revolucionari de Timor-Leste. Pemimpinnya adalah Xavier do Amaral. Nah, kalau si Fretilin ini pengen merdeka. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah APODETI. Istilahnya Asosiasi Populer Demokratika Timorense. Gitu. Dia ingin bergabung ke Indonesia. Ada dua partai kecil lainnya yaitu Kota sama Trabalista. Nah, secara sepihak pada tanggal 28 November, Fretilin ini memproklamasikan berdirinya Timor Leste. Kakak ulangi sekali lagi, secara sepihak pada tanggal 28 November, Fretilin ini memproklamasikan berdiri Republik memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Leste. Nah, orang-orang APODETI, orang-orang UDT ini kan nggak setuju dong, gitu. Karena sepihak nih, udah gitu kan si Fretilin ini lebih ke kiri, gitu, lebih ke komunis, gitu. Akhirnya UDT dan APODETI ini membangun kontak intelijen dengan orang-orang Indonesia, gitu. Dan ada yang kita sebut dengan proklamasi
Balibo. Teman-teman tahu nggak proklamasi Balibo? Apa sih teman-teman proklamasi Balibo? Ada yang masih ingat nggak proklamasi Balibo tuh apa? Tadi kan si Fretilin itu menyatakan kemerdekaan secara sepihak kan untuk kemerdekaan Timor Leste. Dia memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Leste. Ada tandingannya, yaitu proklamasi Balibo. Proklamasi Balibo itu adalah proklamasi yang dipelopori oleh UDT, Apodeti, Kota dan Trabalista untuk menyatakan dukungannya bergabung ke dalam NKRI. Gitu, mendesak pemerintah Indonesia untuk secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya wilayah Indonesia, wilayah Timur Timur masuk ke dalam Indonesia. Itu adalah proklamasi Balibo. Nah, karena adanya keinginan tersebut, dikirimlah para TNI ABRI ke dalam daerah Timur Timur dengan adanya penerapan operasi Seroja tuh sekitar Desember 75. Maka dari itu tuh banyak penumpasan orang-orang Fretilin. Orang-orang Fretilin ini pada lari ke hutan. Nah, salah satunya adalah si pemimpinnya, yaitu si Xavier do Amaral. Si Xavier do Amaral ini tertangkap, ditangkap sekitar Agustus 78, kemudian digantikan oleh Nicolau dos Reis Lobato yang kakak tulis di slide-nya, ini meninggal, dan kemudian si Nicolau dos Reis Lobato ini meninggal dan digantikan oleh si Zanana Gusmão sebagai ketua dari Fretilin-nya. Nanti Fretilin ini akan terus ya dikejar-kejar di hutan-hutan. Nanti si Zanana Gusmão ini akan ditangkap baru pada tahun 92 dan dibebaskan ketika referendum Timur Timur pada tahun 99 karena orang internasional ini menyatakan dalam operasi Seroja mendudukan Indonesia di Timur Timur adalah salah satu banyak pelanggaran HAM pada saat operasi Seroja itu. Itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang Depok. Terakhir, jadi proses 6 kita akhiri dengan soal nomor yang terakhir. Prinsip luar negeri Indonesia pada masa SBY adalah zero enemy dan thousand friend. Karena pada saat itu, teman-teman tahu ya, di SBY itu kan sekitar tahun 2006, 2007 gitu kan, 2008. Istilahnya pada saat itu memang dunia lagi gencar-gencarnya perdagangan bebas gitu. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang EHO. Kalau untuk wait and see ini nggak jelas ya, untuk option A ini nggak jelas nih wait and see apa. Buruknya citra Indonesia di mata internasional ini sebenarnya justru pada masa era-era pertama kali reformasi. Karena adanya yang tadi pelanggaran HAM di Timur Timur, terus juga ada pelanggaran HAM kasus Mei 98, kasus Tanjung Priok di Orde Baru, Talang Sari Orde Baru, gitu. Kemudian untuk option yang C, kembali berkonflik dengan Malaysia, nggak ada lagi ya konflik-konflik kayak demokrasi terpimpin, nggak ada lagi. Indonesia mengirimkan banyak TKI, sampai sekarang juga masih banyak kirim TKI, jadi nggak ada hubungannya. Jadi jawaban nomor 20 ini atau 40 atau 60 ini jawabannya adalah option yang E, paling tepatnya. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kita akhiri, sebelum kakak akhiri maksudnya. Tidak ada? Baik, terima kasih teman-teman atas kedatangannya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kakak akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Sama-sama.